Kenapa kau mengatakan bahwa aku akan menghancurkan hidupnya? Kau mencintainya, tapi kau berkencan dengan Gilda. Ya memang. Apa yang salah dengan itu? Dengar, Rogelio. Hari itu, ketika kau pergi ke tempat biliar mencari berandal yang mengganggunya, itu adalah tindakan yang sangat mulia. Aku tidak bisa membiarkan berandal itu terus bersikap kurang ajar kepada Lupita. Aku setuju. Tapi sekarang dia memiliki harapan besar padamu. Maksudku, apa jawabanmu jika aku katakan Lupita jatuh cinta padamu? Iya. Tidak. Tanpa ragu. Aku bertanya langsung padamu. Jawab dengan langsung. Siapa yang menurutmu lebih baik, Gilda atau Lupita? Gilda. Nah, itu kan. Itulah kenapa aku memintamu untuk tidak mengunjungi rumah Luciano. Jauhi Lupita. Jauhi dia selamanya. Aku sangat menyukai gorden yang kita pilih untuk kamar bayi. Iya, sangat indah. Lupita, bisakah kau meminta Silvestre menyiapkan limun untuk kami berdua? Ya, baik Nyonya. Lupita tidak seperti dulu. Semua kegembiraannya hilang. Kita berdua tahu alasannya. Aku tahu Rogelio sangat menyukainya. Tapi dia sedang berkencan dengan wanita lain. Dan dari yang aku lihat, Gilda sangat tertarik pada Rogelio. Aku mengerti kesedihan Lupita. Aku sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Aku tahu betul. Setiap kali seorang wanita muncul dalam kehidupan Luciano, kau menderita. Aku mencintainya diam-diam dan aku menderita karena berpikir dia tidak akan melirik gadis sepertiku. Tapi kemudian, Cinderella telah mencuri hati sepupu tampanku dan kisahnya berakhir bahagia. Aku ingin kisah ini menjadi kenyataan lagi dengan Lupita dan Rogelio. Tapi aku rasa itu sangat sulit. Aku juga, Cecilia. Tapi bagian terburuknya adalah kita tidak bisa, seperti kata bonekaku, memberi mereka tepuk tangan. Eres como el sol que se brilla hasta la luna, una en un millón. Eres mezcla de ternura e ilusión, carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo, carita de ángel. Aku akan memberitahu sesuatu, Paman Pascual. Apa yang bisa dilakukan agar Kak Rogelio melepaskan tangan wanita menakutkan itu dan jatuh cinta pada Kak Lupita? Tidak ada yang bisa kau lakukan, Dulce Maria. Kenapa tidak ada? Masalahnya, kau masih terlalu muda untuk mengerti. Dengar, cinta bukanlah kemauan. Apa maksudnya? Misalnya, apa kau mencintai Cecilia karena kau berkata kepada diri sendiri, aku akan mencintainya? Atau karena kau mencintainya secara alami? Secara alami, seperti aku mencintai ayahku, tante rambut palsu, keluargaku, dan paman. Terima kasih. Mencintai Kak Lupita yang malang juga datang secara alami. Tapi dia melihat mereka berpegangan tangan dan dia sangat sedih. Nah, kau datang untuk meminta nasihat paman. Dan paman akan memberikannya. Dengar, jika gadis yang lembut itu menangis karena pemuda itu bersama gadis lain, sangat mungkin dia telah jatuh cinta padanya. Terus bagaimana kita perbaiki masalah itu? Masalah itu, menurut paman, masalah ini tidak ada solusinya. Aku baca cerita, ada seorang pangeran menikahi gadis gembala. Apa hal seperti itu terjadi dalam hidup? Oh, cukup sering. Lebih sering dari yang kita bayangkan. Tentu. Semua orang juga mengira Suster Cecilia tidak akan pernah menikahi ayahku. Tapi mereka salah. Itu benar. Dan paman pendamping pengantin prianya. Bayangkan kalau Kak Rogelio menikahi Kak Lupita. Di mana Dulce Maria? Dia sedang cuci tangan. Senyum untuk tegangan.
Tuan Putri, kata yang benar adalah kenangan. Baiklah, terserah. Letakkan kamera itu. Ayo, kita makan malam. Baiklah. Berikan porsi ganda untuk ibuku dan tante. Karena mereka harus memberi makan bayi-bayinya. Bicara tentang bayi, apa kamar mereka sudah siap? Kami sedang mengerjakannya. Tirainya akan dipasang minggu depan. Dan perabotannya akan segera tiba. Aku sedang menyiapkan keranjang bayi Estefania dan Cecilia. Sudah hampir siap. Seperti kata si kecil, itu pasti indah sekali. Tapi kenapa Kak Rogelio tidak datang untuk makan malam? Dia ada janji kerja saat ini. Bekerja itu baik untuk pria maskulin. Nak, bekerja itu baik untuk pria maupun wanita. Tapi saat mereka menikah, ayah bekerja dan ibu mengurus anak-anak. Biasanya begitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau Kak Rogelio bekerja keras agar bisa menikah. Setauku, Rogelio tidak punya rencana pernikahan. Tapi Paman, dia tidak bisa terus bujangan seperti Paman. Bagaimana kalau kita pergi ke Koyok minggu depan bersama Carmina dan beberapa teman? Tentu saja. Kita akan bersenang-senang di sana. Aku hanya perlu berada di dekatmu untuk bersenang-senang. Jauhi Lupita. Jauhi dia selamanya. Rogelio kelihatan sangat bingung beberapa hari terakhir ini. Dia banyak bekerja. Waktu luangnya sedikit. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Seminggu, Nyonya. Bapak bilang dia banyak bekerja kan? Ya, tentu saja. Kenapa Paman tidak memberinya hari libur? Pamanmu sangat keras pada karyawannya, sayang. Sama sekali tidak. Aku hanya memberinya tugas. Aku yang pertama kali datang dan yang terakhir pergi. Lalu kenapa dia tidak menerima undangan makan malam kita? Dia masih muda dan dia punya janji. Janji yang wajar untuk pria seusia. Dengan pengalaman hidupku yang sangat luas, aku memahami satu hal. Apa itu? Kak Lupita ingin menikahi Kak Rogelio dan aku setuju. Kita akan bermain di hutan selagi serigala pergi. Apa kabar Ibu? Sangat baik, sayang. Dan jika kau mencium ibu akan jauh lebih baik. Apa Ibu sudah dengar tentang Kak Lupita? Sudah, sayang. Dia jatuh cinta pada keponakan Paman Noemu. Si Pirili, dia sangat ingin menikah dengannya. Itu akan sangat menyenangkan karena Rogelio juga merasakan sesuatu yang istimewa untuk Lupita. Iya Ibu, tapi ada wanita seram di depan rumah kita. Apa maksudmu wanita seram? Namanya Gilda Esparza. Dan Kak Lupita melihat mereka berpegangan tangan. Sejak saat itu Lupita merasa sedih. Sangat sedih. Kak Rogelio tidak mengunjungi rumah dan Kak Lupita menghela nafas dan berkaca-kaca. Aku minta Ibu melakukan sesuatu. Apa yang kau inginkan? Aku mau bicara dengan wanita seram itu untuk memberitahunya dan memintanya meninggalkan Kak Rogelio. Karena kau hanya ingin bicara dengan Gilda? Lakukan saja. Apa Ibu tahu nomor telepon wanita seram itu? Iya. Jakakai! Oh. Siapa ini? Halo? Halo, apa aku bicara dengan wanita seram yang konyol? Apa? Maksudku Nona Gilda Esparza. Ya, ini aku. Siapa yang menelpon? Seorang wanita feminin. Mendengar suaramu, aku rasa kau anak kecil. Anak kecil juga bisa jadi wanita. Namaku Dulce Maria. Ayahku pria yang sangat tampan bernama Luciano Larios. Oh ya, aku mengingatmu. Siapa itu Gilda? Dulce Maria.
anak yang dibicarakan Rogelio. Oh, Iya, aku sudah mendengar tentangmu. Kenapa kau menelponku? Aku ingin kita bicara tatap muka. Tatap muka? Jangan beritahu Kak Rogelio apapun, karena ini akan jadi rahasia misterius antara kita. Baiklah, dan bagaimana kita bisa mengobrol? Kau ingin aku pergi ke rumahmu? Tidak. Kalau kau datang, itu tidak akan jadi rahasia misterius. Kau pernah menemuinya di kafetaria alun-alun kota. Ya, kami sering pergi ke sana. Oke, baiklah. Tapi kau yang akan bayar tagihannya. Setuju, silakan saja. Kalau ini undangan, maka aku bisa meminta hal yang lebih mahal. Baiklah, jam berapa kita akan bertemu? Oh, itu juga cocok untukku. Kalau begitu, kita akan bertemu di kafetaria alun-alun kota. Sampai jumpa dan jangan beritahu siapapun. Tentu saja. Sampai jumpa.